Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang tactical belt. Jadi apa itu tactical belt dan bagaimana cara menggunakannya, serta apa aja fungsi dari masing-masing chip yang ada di tactical belt. Mari kita cek satu per satu. Pertama, kalian akan ngedapetin tactical belt ini apabila level craft kalian udah level 12 ya. Dan bakal ada 8 chip yang bakal dibuka bersamaan. Jadi langsung ya dapat 8 chip gratis. Kalian bisa ngebuka lebih banyak chip dengan cara nge-fuse atau ngegacha atau R&D di chip developer ya, dan itu bisa kalian dapatin nanti langsung masuk di mailbox kalian biasanya. Jadi jangan lupa dicek dulu mailbox kalian dan langsung dapat 400 mikrokristal yang mana kalian bisa pakai ini untuk nge-fuse atau ngegacha coy, yang untuk basic. Jadi di situ bakal ada dua, yang pertama yang basic yang biasa, lalu yang kedua ada yang premium coy atau advance. Kalau yang basic ini kita bakal dapat yang biasa aja ya, mulai dari yang basic sampai dengan advance. Nah, kalau untuk yang premium atau advance kita bisa dapat dari basic, kemudian ada yang advance, dan yang paling tinggi yang premium cuy ya. Untuk bahannya pun beda-beda. Kalau yang basic yang biasa kita hanya pakai mikrokristal. Ini pun bisa kita dapatkan dari box daily dan bisa dibeli langsung juga di mall. Intinya lebih gampang dapatnya. Sementara untuk yang kedua atau tahap advance itu hanya bisa digacha atau fuse dengan rare mikrokristal, dan ini hanya bisa didapatkan dari weekly dan FO ya, weekly dan FO aja. Selebihnya ya kalian harus beli dari mall. Jadi apa sih itu tactical belt? Jadi tactical belt adalah tambahan alat yang mana kita bisa mendapatkan berbagai macam tambahan atribut di sana ya. Jadi total itu ada 5 slot, 4 kiri dan 4 kanan. 4 ini fokus untuk attack, 4 kanan fokus untuk defense, dan untuk satu slot di tengah ini bisa kalian isi attack ataupun defense. Di sini kan ada banyak nih, ada banyak sekali chip tactical belt, mulai dari yang biru, ungu, dan kuning. Jadi kita akan bahas satu per satu coy. Mulai ya dari yang pertama, tactical reload. Ini yang premium ya by the way ya. Jadi kalau yang biru ini yang basic, ungu itu yang advance, dan yang kuning ini yang premium. Tactical reload ini reload speed kita bakal naik 8%, dan setelah reload ya, jadi setelah reload damage bonus kita bakal naik sebanyak 18% cuy ya. Dan akurasi kita juga bakal naik 8,5% selama 5 detik. Tapi perlu diingat bahwa persentase di sini tergantung dari levelnya. Lalu crit combo. Jadi setelah kita ngehit dan keluar critical, maka critical chance kita bakal naik 13,0 ya. Dan critical damage bonus nambah sebanyak 5%. Critical combo ini bagus untuk set kalau kita memang incarnya critical ya. Ini jos parah sih ini coy. Lalu yang berikutnya ada concentrate strike. Nah, ini bakal nambah damage kita sebanyak 18,1% apabila kita punya SP di atas 70%. Lalu ada Fearless Warrior yang mana kita akan dapat damage bonus 18,1%, tapi damage reduction kita dikurangi sebanyak 8%. Lalu ada Simple Loadout. Nah, ini yang lumayan parah juga ya, karena bakal nambah firing rate kita sebanyak 10,8% cuy ya. Memang sih sebagai konsekuensinya kapasitas magazin dan max ammo kita dikurangi sebanyak 15%. Ini parah sih, ini firing rate-nya parah ya. Ini level 9 dan udah nambah 10,8 coy. Lalu ada Calm Attack yang dimana ini bakal nambah damage kita apabila kita ngehit tubuh ya, tubuh lawan ya. Cuman konsekuensinya headshot damage kita dikurangi sebanyak 10%. Kayaknya ini bagus kalau kita pakai FT atau BOT Howie. Lebih banyak pasti kena tubuh, jadi bagus pakai ini. Lalu ada Invincible. Ketika kita nyerang target yang HP-nya lebih dari 65%, kita dapat critical tambahan sebanyak 7,2%, dan critical damage bonus juga nambah 7,2. Jadi hanya berlaku untuk musuh-musuh yang SP-nya di atas 65%. Long range strike ini bagus untuk sniper karena ketika kita nyerang musuh yang jaraknya lebih dari 200 ini bisa diukur dengan drone. Critical chance kita bakal naik sebanyak 10%, dan headshot damage kita juga naik sebanyak 5%. Lalu ada Special Force Expert. Ini bakal nurunin cooldown firearm kita setelah reload ya. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau kita udah reload terus nggak bisa ganti senjata atau nggak bisa lempar serum atau mungkin nggak bisa nembak? Nah itu ya, cooldown itu yang dimaksud. Jadi cooldownnya
kurangi 2 detik. Lalu kalau misalnya kita pakai light weapon nih, kalau kita pakai light weapon, damage special bullet kita naik sebanyak 28,5%. Cuy, ya gila parah sih ini. Lalu ada creeping shoot, ini nambah damage juga sebanyak 13,0. Jadi kalau kita udah masuk battle mode, ini bakal langsung aktif cuy ya. Dan untuk ngeliat itu sebenarnya gampang ya. Jadi even kalian baru lewat di antara musuh nih, ini bakal langsung aktif karena kalian udah dihitung masuk di area battle coy ya. Kalian udah masuk di area battle, damage ini bakal langsung aktif atau atribut ini bakal langsung aktif. Skill ini aktif setiap 12 detik sekali ya. Lalu ada Desperate Counter Attack yang mana kita bakal dapat 8% damage bonus apabila kita injure, ini berarti bleeding ya. Dan kalau misalnya kita udah ngalahin player PvP ya, kita bakal langsung sembuh coy ya. Maksudnya langsung bleedingnya langsung hilang dan kita dapat tambahan SP sebanyak 10% dan ini hanya aktif setiap 30 detik. Lalu ada Chaos Fighter yang mana di dalam combat bakal dapat damage bonus juga sebanyak 2% dan ini berlaku untuk maksimal 4 player. Jadi 4 kali 2 totalnya 8% cuy. Selama jaraknya 300 yard kita bakal dapat Chaos Fighter. Ini bagus kalau kita lagi team fight ya, FO khususnya atau rebuild yang mana kita kebanyakan di dalam tim, ini bagus nih. Lalu Control Master yang dimana ini attack kita bakal mengurangi health sebanyak 10 atau sanity sebanyak 5 dan ini aktif setiap 5 detik sekali ya. Jadi target yang sama itu bakal kurang 10 health atau 5 sanity setiap 5 detik sekali. Kalau health dan sanity mereka udah drop di bawah 40%, maka damage bonus kita bakal naik sebanyak 4%. Lalu ada Battlefield Recovery, ini restore 15% HP ketika kita ngalahin player ya. Kalau kita ngenokin player kita dapat tambahan 15% HP dan kalau misalnya HP kita udah full bakal nambah shield kita juga. The Shorter the Risker. Nah, kalau ini bagus untuk warrior ya, karena di sini when using non-firearm as a main weapon, energi cost kita bakal dikurangi sebanyak 5% dan tambahan damage melee juga 8%. Ini bagus untuk warrior ya. Lalu ada Thunder Strike yang dimana peluru kita mempunyai chance atau kesempatan sebanyak 5% untuk nge-aim kepala coy ya. Jadi kita sembarang tempat pun kalau misalnya ini aktif 5% ya, memang chance-nya kecil, peluru kita bakal langsung aim kepala coy ya, otomatis ya. Dan di saat itu juga headshot kita bakal naik sebanyak 13%. Nggak cuma di situ, jadi selama 1 detik enemy atau musuh yang dihitu bakal kayak nggak bisa ngapa-ngapain selama 1 detik ya. Mungkin ke stun ya kayaknya ya, 6 ya ke stun ya nampaknya. Dan ini hanya aktif setiap 10 detik sekali untuk target yang sama. Lalu ada Courage Mounts as the battle progress. Nah, ini juga bagus karena ketika kita udah masuk entering the battle, kita bakal dapat damage bonus 2,8 ya setiap 1,5 detik. Dan ini bisa naik sampai dengan 11% damage bonus coy. Ini bakal naik setiap 1,5 detik dan maksimal sampai dengan 11% coy. Dan efek ini akan hilang ketika kita udah pergi dari tempat perang ya. Jadi selama 3 detik skillnya bakal hilang coy. Lalu ada Fighting Master. Nah, ini Fighting Master udah jelas untuk warrior ya, karena ketika menggunakan non-firearm dan kita nge-hit target sebanyak 2 kali, hit ketiga kita bakal nambah damage sebanyak 24% coy, dan ini berlaku selama 5 detik ya. Dan bakal nge-slow musuh sebanyak 20%. Dan ini nge-slownya 2 detik coy. Gila parah sih ini ya. Serta warriornya atau yang memakai skill ini punya chance 5% bakal ngenokin kita ya. Jadi kita bakal kayak jatuh gitu coy. Ini parah sih ini kalau untuk warrior ya. Jadi itu untuk attack. Sekarang mari kita lihat untuk defense. Nah, defense ini juga lumayan banyak nih. Pertama ada Thorn Shield, yang mana ini kalau shield kita belum habis shieldnya, kita dapat tambahan damage reduction 14%. Dan ketika shield kita udah habis, ini bakal target ya atau ngehit ya kurang lebih ya musuh yang jaraknya kurang lebih 60 coy ya. Ini bisa sekali lagi bisa diukur dengan drone dan ngedeal damage sebanyak 14% dari total limit shield sebagai damage. Jadi kalau misalnya total shield kita 100, ya udah damage yang diberikan bakal 14. Dan mereka juga bakal kena slow, ada slow efeknya sebanyak 40%. Ini juga berlaku 2
detik. Skill ini hanya bisa aktif setiap 30 detik sekali. Itu ya untuk Thorn Shield. Lalu ada Calm and Unhurry. Ini bakal naikin damage reduction kita sebanyak 1,3% setiap kali kita nerima attack ya, dan ini bakal naik sampai dengan 10 kali. Yang artinya 1,3 dikali 10 berarti 13% coy ya. Dan kalau misalnya udah nge-stack 10 kali nih, bakal dapat juga tambahan armor 1,5 coy ya. Skill ini bakal hilang apabila kita meninggalkan combat atau battle tadi selama 3 detik ya. Jadi kalau 3 detik lebih nggak ada di dalam combat, skill ini bakal reset lagi gitu ya. Lalu ada Defense Master. Ini juga bakal ngeboost armor kita 1 dan damage reduction kita sebanyak 10% setiap kita di hit pertama kali. Jadi kalau kita di hit, kita bakal langsung dapat armor 1 dan damage reduction 10%, dan ini berlaku selama 6 detik. Dan kalau kita udah keluar nih ya, jadi kita misalnya dapat serangan 100 nih, damage ke kita 100, maka 10% dari total damage itu bakal di-convert jadi HP atau shield kita. Lalu ada melee defense, yang mana ini bakal nambah damage reduction kita 8% dan critical damage reduction sebanyak 5% apabila kita menerima damage dalam jarak kurang lebih 120. Jadi selama jaraknya 120, kita bakal dapat tambahan damage reduction dan critical damage reduction sebanyak 5%. Lalu ada risky move, yang mana bakal nge-restore shield kita setara dengan 12,5% dari max shield, dan selama 5 detik armor kita bakal nambah 1,3. Tapi ini hanya berlaku ketika bleeding ya. Jadi kalau kita bleeding, kita bakal dapat tambahan shield sebanyak 12,5% dari total max shield, dan armor kita juga meningkat sebanyak 1,3 selama 5 detik coy ya. Ini hanya aktif setiap 30 detik sekali untuk skill ini. Lalu ada Fast Runner, yang dimana kalau kita lagi lari, energi cost kita bakal dikurangi sebanyak 13,0%, dan ketika kita loncat, damage reduction kita juga dinaikin sebanyak 10,5. Jadi dia kurang lebih ini untuk counternya jump suppression lah kurang lebih. Lalu ada counter attack armor, yang mana ketika kita nyerang, jadi ada chance sebanyak 10% untuk ngurangi attack power orang yang nyerang ya. Jadi selama 5 detik kalau aktif, attack power dia bakal dikurangi. Lalu ada protection expert, yang dimana ini bakal naikin damage reduction kita 1,52 untuk setiap 10% dari HP kita saat ini. Jadi total ini bisa sampai 100%, berarti 15,2% ya totalnya. Anti-explosion expert, udah jelas ya, anti-explosion berarti untuk explosion damage reduction, ini 22%. Lalu Unyielding Defender, nah ini kalau misalnya Protection Expert tadi mewajibkan kita untuk mempunyai HP selalu tinggi, Unyielding ini bakal memberikan damage reduction ketika HP kita di bawah 40%. Jadi kalau misalnya kita yang suka bleeding nih ya, atau suka mau knock nih, ini bagus nih. Lalu ada Energetic, yang dimana ini bakal ngurangi efek dari Special Bullet tentunya sebanyak 10%, dan ningkatin damage reduction sebanyak 8%, dan ini hanya aktif ketika kita the hit dengan Special Bullet. Bagus ini untuk mengurangi efek Special Bullet. Lalu yang berikutnya ada Iron Wall Defense, yang dimana kalau kita udah kena hit dan damage-nya melebihi 25% daripada HP kita, damage-nya bakal dikurangi sebanyak 10%. Ini bagus ya kalau misalnya kita untuk lawan sniper. Jadi ketika damage yang kita terima udah terlalu gede gitu ya, yang dimana satu shield kita hilang, ya udah damage-nya bakal dikurangi sebanyak 10%. Lalu ada Force Device, yang dimana kalau misalnya HP kita di bawah 40%, maka ada 8% chance untuk ngedodge attack ya, atau misdireksi lah kurang lebih. Jadi ini mantap nih kalau misalnya untuk bawa-bawa dokumen gitu kan, atau yang untuk ya melarikan diri, ini mantap nampaknya. Lalu yang berikutnya ada Fully Armed, yang dimana ini bakal nambah 13% explosion damage reduction dan 5,5 damage reduction apabila kita memakai helmet dan armor ya, bersamaan helmet dan armor. Dan kalau shieldnya masih ada, bakal dapat tambahan 5,5% critical damage reduction. Wah ini parah juga sih ini coy. Lalu ada Protection Awareness, yang dimana ini bakal memberikan 11% headshot damage reduction, dan kita bakal dapat protection stat setiap 20 detik sekali, yang mana ini parah, ini damage taken kita bakal dikurang 60%. Gila sih ini parah ya, 60% loh. Gila. Dan kurang lebih itu ya untuk di video kali ini. Tapi saya mau liatin tactical belt yang dipakai di akun ini coy ya. Jadi kalian bisa lihat aja ini total damage-nya berapa, damage bonus
bonus khususnya kalau kita pakai Steel Shield ya. Ini Steel Shield, terus ada T-Hormone, lihat nih. Tambahan talent dari Rifleman, maka ini nih. Damage bonusnya jadi 258,9 cuy ya. Ini pakai Steel Shield, dan kalau misalnya kita pakai Zanbato, damage bonus kita bakal lebih parah lagi nih. 273,9. Parah gak tuh? Gila parah sih ini. Dan itu aja untuk di video kali ini. Menurut kalian bagaimana guys untuk penjelasan tactical belt? Dan kalau kalian suka jangan lupa di like dan di share. Dan kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you for watching and see you on the next video. Bye bye guys.